Yogyakarta daerah istimewa. Yogyakarta pusat kota budaya. Yogyakarta nate tadi ibu kota. Yogyakarta ayo tentrem sejahtera. Kowe yang sesota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semangat pemirsa JITV yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap bagaimana apa pentingnya anak-anak dikenalkan wayang beber. Tentunya ini sangat penting sekali. Karena apa? Dunia cerita itu menstimulasi otak kita agar mendapatkan satu lokasi khusus sebagai makhluk sosial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya cerita-cerita hikayat masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu menumbuhkan kepada anak-anak generasi bangsa kepercayaan diri yang luar biasa bahwa bangsa kita berjati diri luar biasa. Nah, pada kesempatan kami Ekspedisi Sutasoma, kami mendapati di setiap suku pedalaman, di setiap suku, di setiap masyarakat yang kita kelilingi. Seperti contohnya masyarakat Kasepuan, Gelar Alam, dan Baduy. Di situ anak-anak tidak dimanja. Anak-anak bukannya dikerasin, bukan dikasari, bukan, tapi dibiasakan. Ketika orang tua menanam pohon, anak-anak diikut sertakan. Ketika orang tua bekerja, anak-anak diperlihatkan bagaimana kehidupan itu berputar. Dikenalkan sedikit demi sedikit dari esensi sebuah kehidupan. Nah, pemirsa JITV yang berbahagia, kali ini kita memberikan kesempatan anak-anak, yaitu dari Sanggar Bono Alit, untuk tampil membeberkan kisah wayang beber fabel, cerita tentang kancil. Kenapa demikian? Kancil yang cerdas, kancil yang pintar, tentunya itu semua untuk kebaikan-kebaikan di masa depan. Nah, melalui pengenalan terhadap anak-anak itu yang menjadi penting bagi kami, karena apalagi kita hidup di daerah istimewa Yogyakarta yang menjunjung tinggi kebudayaan. Tentunya dengan cerita-cerita tradisi itu akan menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap seni dan budaya. Nah, pada episode kali ini kita akan membeber wayang beber tentang Kancil Nggayuh Banyu Perwitosari. Pemirsa JITV istimewa, selamat menyaksikan. Lawan Siwa Tatwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Ma.
wilahing, satu buta mreciting kawi. Kawine kang wus mangku kahono. Sakderenge jagat gumelar, ana apa to ingkang kaeksi? Manggon tanpa papan, miyat tanpa wahana. Yen megar ngebaki jagat, yen mingkup hamung sak mrica binubut. Sejatine wayang tumaming dalang tumiyung tanpa rambatan. Ya ngena Mbah Sumarno, Mbah Buyut Pawiro Sudarso, Mbah Canggah Surapawiro, Mbah Wareng Wangsa Pawiro, Mbah Udek-udek Wangsa Ijaya, Mbah Gandong Siwur Kamim, Mbah Krupak Sente Kertodongso, Mbah Debok Posok Amat Nur Cahyo. Kula Nanda Danuarta badhe ambeber cariyosaken sato kewan Sang Kancil Beber Kasestra. Ana ing alas Gong Liwang Liwung kang sinebut alas Gleger Kaindran wonten papan gumene sato kewan ing saudeke alas lan panggonane para dedayangan. Papan panggonane macan ana ing tlatah Ngauman. Papan panggone kebo gajah ana ing tlatah Gading Sumebar. Papan panggonane iwak-iwakan ana ing tlatah Sendang Widodari. Papan panggone peksi ana ing Deduwuran. Papan panggonane kidang, wedhus, kancil ana ing Guwa Sura Jinggrang. Dene ngancani sato kewan bebingahan wit-witan sing dhuwur. Alas Gleger Kaindran adem ayem kanggo sato kewan. Amarga alas mau ora kambon manungsa sing elek daya upane lan ngrusak nuruti wedele dhewe. Kacarita dek rikala semono ana kewan sing adeg-adege cilik, meyit, ora duwe otot lan daya gedhe. Nanging kewan kuwi mau akale pancen sumunar, beda karo kewan liyane. Gegeran gedhe cilik biasane iso ngatasi kanthi apik. Akale ora dienggo nglarani sing apik, nanging hakikate malah mbiyantu marang liyane. Pada suatu hari, di sebuah kehidupan yang indah, di bumi bagian selatan, di alas Kaindran, hidup berdampingan hewan-hewan dengan bahagia. Berlangsung berabad-abad. Oh, tentramnya. Matahari begitu hangat terasa. Menerpa, membias menyentuh kalbu. Udara alamnya pun begitu menghidupi kehidupan sejati. Konon, di tempat sedamai ini sudah tentu anugerah para dewata berkah Sang Hyang Gusti. Gusti kang akarya jagat, Nuswantara kang minulya, Kemahi pahla jinawi, monggo sesarengan jagi, nguri-nguri kaendahan su. Dalam satu periode, tidak dinyanya-nyanya, kala itu di malam hari yang biasanya teduh, nyenyak, dan alam pesona rembulan, ada bola api yang jatuh dari langit diiringi kilatan petir dan angin ribut. Setelahnya, Kancil dan para sahabat merasakan sebuah kengerian
yang pekat melekat. Satu kewan pun merasa malam itu memang aneh. Tidak ada suara jangkrik dan burung malam pun enggan berkicau. Keesokan harinya, semua hewan bangun seperti biasanya. Mereka berkumpul menjadi satu di tanah lapang. Ketika satu persatu sadar bahwa tidak ada yang aneh pagi ini, tidak seperti biasanya, pagi yang nyenyet. Wah, ada apa ini ya? Kok pepohonan tidak seperti biasanya? Weh lo, bener katamu Pak Jerapah. Kok aneh? Wah, lah kita kok hanya muter-muter ini. Pohon yang biasa kami hinggapi kok layu. Memang, kenapa ini ya? Tanah juga tidak terasa tidak enak diinjak. Dari kejauhan, berlarian Kancil dan teman-temannya sambil melompat dan bernyanyi. Mereka tanpa pikir panjang mendekati sebuah danau kecil dan meminum air seperti biasanya saja. Dan tiba-tiba, wah, aduh, air yang kuminum ini sangat tidak enak. Perutku sakit sekali, tolong. Keruncil, jangan diteruskan minumnya. Segera kamu coba memuntahkan air yang sudah kau teguk. Ayo teman-teman, kita bantu untuk memuntahkan airnya. Untung bisa dikeluarkan airnya. Lalu, Kancil memberikan minuman yang ia simpan beberapa hari lalu di dalam sebuah goa. Keadaan si Keruncil pun membaik setelah istirahat beberapa saat. Beberapa saat kemudian, sang Raja Rimba datang. Sang harimau meraung-raung mengamati perubahan yang terjadi. Aneh memang, setiap hewan bisa merasakan kegetiran. Sang Raja Rimba dan keluarganya pun mendekati danau kecil dan hendak meminum air. Jangan Baginda, hati-hati dengan airnya. Lancang sekali kamu Celeng, lekas minggir atau ku jadikan sarapan. Ampun, beribu-ribu ampun Baginda Raja. Minggir. Stop Tuan Raja. Air ini. Kenapa airnya mengandung racun yang aneh? Jangan gegabah meminumnya. Bagaimana yang ini bisa terjadi? Monggo sami lenggah mriki. Satu kewan ketimbangan. Macan kumbang gajah sri. Kekayuhan sami-sami. Wonten alas gaindran. Pagi yang damai berubah menjadi kericuhan. Setiap hewan bingung bagaimana melangsungkan kehidupan. Yang tadinya tentram berubah saling curiga. Apalagi setelah tahu Kancil memiliki cadangan air tanda hujan di goa yang dia persiapkan sejak bertahun lalu. Dengan kata lain, awal masalah baru dimulai, yaitu cekcok berujung perkelahian dari antara para hewan. Pageblok dan bencana misterius yang melanda alas Kaindran terdengar hingga benua hitam. Sang raja yaitu singa pun mengetahui hal itu, menjadi kekhawatiran global. Wah, jika bencana itu menyebar sampai sini, bagaimana ini? Dinda Raja, jangan sampai.
Kita harus tahu apakah penyebab alas mereka seperti itu. Atau kita buat saja semacam pagar agar keadaan mereka tidak dibawa-bawa ke sini. Wah, Kemplos memang ada-ada saja. Singo ngelih, laksanakan tugasku. Tugas apa, Baginda? Kamu kuutus melakukan perjalanan panjang menjadi mata-mata menuju alas Kaindran. Segera kabari aku setelah sampai. Apa? Ribuan mil kok kayak sapi tangan aja? Berat. Kalau tidak mau, kulempar kau ke Sungai Nil agar jadi sarapan buaya genderuwo dan kuda Nil buto. Waduh, ampun Tuan. Ampun, sendigo tawa Tuan. Berangkatlah Singo ngelih, berlari-lari cepat menuju benua selatan. Tepatnya di alas Kaindran, alas anugerah dewa para dewata, yang sejatinya subur makmur. Setelah itu, di alas Kaindran terjadi peperangan, peributan, simpanan air di Goa Kancil. Sang gajah dengan ukurannya besar mengadik-ngadik hewan kecil lainnya. Merasa paling kuat, ia menggunakan belalai panjang dan kuatnya gajah melempar beberapa hewan kecil sampai terberanting kesakitan. Sang kawanan rusa pun dengan sekuat tenaga, seteguh jiwa berusaha melerai perkelahian tersebut. Satu kidang berlari mencari Kancil yang sedang berupaya dengan wangsit sebagai jalan keluarnya. Sebuah kehidupan akan begitu mudah tercabik-cabik hingga kebutuhan utama mereka hilang, yaitu makan dan minum. Mendung kelam begitu membelenggu sebuah keputusasaan. Semakin lama semakin kalah dan menjadi korban. Jeritan dan tangis hewan pun semakin terdengar. Sementara itu, dari situ, apalagi yang bisa menyelamatkan mereka? Kekuatan apa? Anugerah apa? Oh yang dewata, sang pencipta kehidupan. Sabdo palonaya kenggong, simba buyut ya pamomong, nyapto tumuju alas suwung, alas Kaindran kang lestan tun. Dalam meditasinya, sang Kancil mendapati wangsit dari dewata bahwasanya musibah ini terjadi karena beberapa kelompok hewan yang tidak mensyukuri nikmat karunia Gusti. Mereka lalai, mereka sombong, berkuasa untuk merusak inti hutan alas Kaindran. Dalam meditasinya, Sang Hyang Urip memberi jalan petunjuk kepada sang Kancil. Kancil, dengarkanlah aku dari samadimu. Dalam kilauan cahaya, ampun dewata, Sang Hyang Urip, dosa kami begitu besar, kami serakah akan alam ini, bahkan kurang menjaga kelestarian. Masih ada kesempatan, ikutilah sinar kalbu esok hari bersama harimau. Hah? Harimau? Benar, harimau dan Kancil berbeda, namun saling melengkapi alam ini. Ketika kau jalani dengan ketulusan, kau berdua akan menemukan sebuah permata abadi. Bukalah, maka sebuah
mata air kehidupan akan keluar dan menyirami seluruh hutan untuk kembali lagi berseri. Lalu, apa saja syaratnya selain sebuah ketulusan Sang Hyang Urip? Berjanjilah untuk selalu mensyukuri nikmat karunia Tuhan. Ketika itu, kilatan petir bercahaya, hentakan langit dan bumi. Kancil terbangun dari tapanya. Segera ia melompat dari gua, berlari menyambangi di antara kerumunan hewan-hewan yang sedang berkelahi. Kesempatan ini tak datang dua kali. Kesempatan untuk mengakhiri sebuah kesengsaraan karena dosa diri sendiri. Berteriak Kancil dengan belalainya menjerit lantang. Tak ada yang mendengar, lebih keras lagi dan lagi. Beruntung sang gajah mendengar karena telinganya yang besar. Dengan belalainya menjerit lantang, mengangkat tubuh si kecil ke atas. Dibantunya, sang jerapah juga datang dari negeri seberang. Hai kalian semua, berhenti ribut-ribut. Kancil datang, Kancil datang. Para sahabat Kancil sudah datang. Gajah dan jerapah kompak beralih menguasai penampakan dengan tubuh besar dan tinggi mereka. Akhirnya, satu raungan harimau membuat situasi jadi terdiam sunyi. Ya, semua mata tertuju pada Kancil yang mungil seolah-olah menyepelekan. Namun, ketika melihat gajah, jerapah, dan harimau, Alaska Indran hanya bisa percaya. Saudara-saudara semua, Sang Hyang Urip sudah memberi wangsit kepadaku. Ah, masa? Diam dulu kalian, atau kumakan satu-satu. Ampun Baginda. Tenang saja saudaraku. Kita mendapatkan peluang pengampunan dari Sang Hyang Urip asalkan kita menuruti apa kehendak alam ini. Apa syaratnya? Telah lama ini kita tak acuh terhadap lingkungan, mengkhianati alas kaindran di mana sejatinya merupakan sumber penghidupan kita sendiri. Apakah kita terlambat? Waduh, piye iki? Punah. Hus, diam dulu. Kita diminta Sang Hyang Urip benar-benar menghargai hutan kita ini. Dan satu lagi. Apa? Atau kumakan kau? Sabar. Kita harus menuju arah yang diamankan oleh Sang Hyang Urip untuk menemukan air Tok Perwitosari. Air yang mengembalikan alas kaindran menjadi sama seperti sedia kala. Aku harus wajib berjalan bersama harimau untuk ke sana. Kalau aku dimakan harimau, berarti musnah sudah kita semua. Sebuah tantangan dari Sang Hyang Urip memberiku ujian berat.